Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triputri Asana dari kelas 12 UGC. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sifat kimia dari golongan 7A atau unsur halogen. Yang pertama, unsur fluor merupakan unsur yang paling reaktif dikarenakan memiliki jari-jari yang kecil. Yang kedua, halogen memiliki kulit terluar sebanyak 7 elektron. Yang ketiga, halogen merupakan unsur yang paling reaktif dikarenakan hanya membutuhkan satu tambahan elektron untuk mencapai kestabilan atom. Yang keempat itu energi ionisasi dan afinitas elektron pada halogen sangat tinggi. Itulah sebab mengapa halogen itu bersifat reaktif. Yang kelima itu energi disosiasi ikatan. Halogen memiliki energi disosiasi ikatan, yaitu mengubah molekul halogen menjadi atom-atom. Sifat ini menurun hingga ke iodin, tetapi pada fluor ke klorin turun drastis dan klorin ke iodin naik. Yang keenam, halogen memiliki sifat nonpolar sehingga titik didih dan titik lelehnya meningkat dari F ke I. Dan yang ketujuh itu keelektronegatifan halogen sangat tinggi. Yang paling tinggi itu berada pada F dan menurun hingga ke I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anand dari kelas 12 UGC. Saya akan menjelaskan tentang golongan 7A halogen. Pada video ini saya akan menjawab tentang golongan 7A, yaitu tentang halogen. Halogen itu terdiri atas fluorin, bromin, iodin, astatidin. Semua unsur halogen tidak dapat berdiri sendiri. Halogen terdapat sebagai senyawa sehingga tidak terdapat bebas di alam. Dan rata-rata halogen itu terdapat di asal laut. Sifat halogen dalam fisika itu seperti titik didih dan titik lelehnya dari fluorin sampai iodin semakin kuat gaya londo antara molekul dan halogen. Dan pada suhu kamar wujud fluorin dan klorin berwujud gas, bromin berwujud cair, dan iodin berwujud gas. Dan halogen mempunyai warna yang khas, warna fluorin dan kuning muda, dan klorin kuning hijau, dan bromin merah tua. Iodin padat hitam, dan iodin uap ungu. Dan halogen merupakan molekul polar sehingga kelarutan halogen dan dalam air dari fluorin sampai iodin semakin kuat. Halogen akan lebih mudah larut pada pelarut yang bersifat non-polar, contohnya CC14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Prayuda Purba dari kelas 12 unggulan C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan halogen dan fungsinya di alam. Keberadaan halogen di alam tidak dalam keadaan bebas karena sifatnya yang sangat reaktif. Adapun fluorin bisa terdapat sebagai senyawa fluorspar atau CaF2, senyawa kriolit atau Na3AlF6, dan senyawa fluorapatit atau CaPO4-3F. Adapun klorin jika bereaksi dengan natrium akan menghasilkan senyawa natrium klorida atau biasa disebut juga dengan garam atau NaCl. Klorin jika bereaksi dengan kalium akan menghasilkan senyawa kalium klorida atau KCl. Klorin jika bereaksi dengan magnesium akan menghasilkan senyawa magnesium klorida atau MgCl2, dan klorin jika bereaksi dengan kalsium akan menghasilkan senyawa kalsium klorida atau CaCl2.
Bromin terdapat sebagai garam natrium atau magnesium, yang dimana jika bromin bereaksi dengan natrium akan menghasilkan senyawa natrium bromida atau NaBr, dan jika bereaksi dengan magnesium akan menghasilkan senyawa magnesium bromida atau MgBr2. Iodin terdapat di dalam bentuk senyawa iodat dan iodida, yang dimana jika iodat bereaksi dengan natrium akan menghasilkan NaIO3. Iodida jika bereaksi dengan kalium akan menghasilkan senyawa kalium iodida atau Ki, dan iodat jika bereaksi dengan kalium akan menghasilkan senyawa kalium iodat atau KiO3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Prasetya dari kelompok 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan dampak negatif dari golongan 7 yang terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, yodium, dan astatin. Dampak negatif yang pertama yaitu fluorin. Fluorin ini memiliki racun yang bersifat kumulatif dan sangat beracun. Jika dalam bentuk murni, dia sangat berbahaya, dapat menyebabkan pembakaran kimia parah bila bersentuhan langsung dengan kulit. Zat ini tidak langsung dihisap tanah, tapi langsung masuk ke dalam daun-daun sehingga menyebabkan daun berwarna kuning, kecoklatan. Jika daun tersebut dimakan oleh binatang, maka bisa menyebabkan penyakit gigi rontok. Yang kedua, klorin. Klorofluorokarbon atau CFC yang terlepas ke udara dapat menimbulkan kerusakan pada lapisan ozon. Jika klorin bersenyawa dengan zat organik seperti air seni atau keringat, maka akan menghasilkan senyawa sejenis nitrogen triklorin yang dapat mengakibatkan iritasi hebat. Senyawa organik tersebut selanjutnya dapat bereaksi menjadi gas di kolam tertutup dan membawa dampak terhadap sel-sel tubuh yang melindungi paru-paru. Contohnya kloroform CaCl3 yang ditemukan dalam air terklorinasi, yang dianggap mutagenik atau dapat menimbulkan mutasi, tetraogenik menimbulkan kerusakan pada kelahiran, dan karsiogenik menimbulkan kanker. Yang ketiga, bromin. Dalam bentuk cairan zat, ini bersifat korosif terhadap jaringan sel manusia dan uapnya menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan. Yang keempat, iodin. Dampak negatif dari iodin ini dapat melukai kulit dan juga uapnya dapat melukai mata dan selaput lendir. Yang kelima, yodium. Efek yang sangat dikenal orang akibat kekurangan yodium adalah gondokan, yakni pembesaran kelenjar tiroid di daerah leher. Yang terakhir yaitu astatin. Dalam unsur ini, untuk saat ini dalam astatin ini belum diketahui bahaya yang ditemukan akibat dari astatin ini.